Mampus. Dan kalau kau mau bongkar terus 3 poin, ayo, mau lebih jauh kita bongkar. Hamba-hamba medsos dan oleh para konten kreator busuk tersebut. Semoga Allah membalas mereka dengan apa yang layak mereka dapatkan. Aminuni. Semoga Allah membalas mereka dengan membongkar seluruh hakikat dan kebusukan mereka di mata makhluk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, saya tidak menduga ya teman-teman, tidak saya sangka seorang ustadz salafi yang bermanhajkan salaf keluar doa keburukan kepada orang-orang yang mengkritiknya. Keluar dari mulut seorang ustadz salafi yang mengakunya bermanhajkan salaf, doa-doa keburukan kepada orang-orang yang mengkritiknya. Apakah ini contoh ataupun yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Atau oleh para sahabatnya? Tidak, teman-teman. Tidak. Hanya masalah kritikan dari netizen, terutama oleh konten kreator kepada dirinya, gara-gara dia merokok, gara-gara dia menghalalkan rokok, dia doakan keburukan kepada orang yang mengkritiknya. Menyerang, merusak nama baik, apalah lagi nebeng tenar. Pansos, apa bahasa lu? Kemarin pansos. Pansos. Dengan ikut berkomentar dan ikut mencela, ikut membuli, membuat konten tentang hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh para hamba-hamba medsos dan oleh para konten kreator busuk tersebut. Astagfirullah. Semoga Allah membalas mereka dengan apa yang layak mereka dapatkan. Aminuni. Semoga Allah membalas mereka dengan membongkar seluruh hakikat dan kebusukan mereka di mata makhluk yang lain. Saya teringat teman-teman, saya teringat ketika Ustadz Khalid Basalamah ketika baru-baru berdakwah di Indonesia ini. Beliau sampai diusir. Teman-teman pasti masih ingat ketika beliau diusir di pengajiannya, pengajian-pengajiannya digusur oleh orang-orang yang mengaku aswaja, dicaci maki, dihina, diteriaki. Beliau tersenyum teman-teman. Tersenyum, tidak ada dendam, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada kata-kata ataupun doa-doa keburukan kepada orang-orang yang mengusirnya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dulu di awal-awal dakwah, beliau juga diusir teman-teman. Diusir, dicaci maki, diteriaki. Tidak pernah ustadz-ustadz kita mendoakan keburukan kepada orang-orang yang mencaci makinya. Ustadz Salafi yang satu ini, sahabatku semua, ajaib teman-teman. Sungguh aneh menurut saya. Ketahuan merokok dan dia sendiri yang menghalalkan rokok, menyampaikannya kepada umat. Dikritik oleh konten kreator, oleh YouTuber. Mendoakannya kepada Allah agar konten kreator ini ataupun yang mengkritiknya akan mendapatkan balasan yang buruk terhadap mereka. Inikah contoh seorang ustadz salafi? Sangat jauh sekali berbeda teman-teman. Belum pengajiannya digusur, belum lagi dia diusir, dicaci maki, diteriaki, baru dikritik di media sosial tentang kesalahan yang dia lakukan. Dia doakan tuh keburukan. Ini kan teman-teman bisa nilai sendiri teman-teman. Dia doakan keburukan, bahkan dia juga memfitnah. Katanya ingin membongkar aib ustadz-ustadz salafi lainnya yang juga masih ngerokok. Kayak anak-anak teman-teman. Kayak anak-anak. Coba kita dengarkan teman-teman. Ini juga akan mengejutkan kita semua. Oke. Pada kalian yang meributkan masalah ini dan menyerang kami, kalian mau ana bicara terang-terangan tentang masalah rokok ini? Itu yang kalian tunggu kan? Video berikutnya akan ana buatkan bahtul ilmi tentang kehalalan rokok. Ntar gue bikin malu logik lo yang haram-haramin selama ini. Astagfirullah. So be it. Apabila di antara kalian ada yang mau jawab atau counter nanti, tolong ana mohon, bring it on. Bawa hujah-hujah kalian. Tapi videoin, angkat di YouTube. Jangan ngoceh di medsos doang dari zaman dulu kayak banci. Medsos nggak lama hilang. Masukin ke YouTube biar dikenang.
Biar di masa yang akan datang generasi-generasi penerus setelah kita, ketika sains makin berkembang, ketika rahasia-rahasia sains dan medis makin terbongkar, generasi penerus setelah kita dapat melihat siapa yang lebih dekat kepada kebenaran, siapa yang lebih sportif, siapa yang lebih logik pendapatnya. Ya? Jangan bacot doang di medsos. Jadi dia akan membuat kajian ilmu, teman-teman. Majelis ilmu yang membahas tentang kehalalan rokok, teman-teman. Dan dia tadi berkata, akan dia buat malu tuh orang-orang ataupun ustadz-ustadz yang selama ini mengharamkan rokok. Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, Ustadz Khalid Basalamah, dan semua mayoritas ustadz-ustadz salafi yang mengharamkan rokok akan dibuat malu oleh ustadz perokok satu ini, teman-teman. Akan dibuat malu. Begitu pedenya dia berbicara, dia akan menemukan katanya dalil yang menghalalkan rokok. Kita tunggu saja, teman-teman. Kita tunggu saja. Oke. Pada kalian yang meributkan masalah ini dan menyerang kami, kalian mau ana bicara terang-terangan tentang masalah rokok ini? Itu yang kalian tunggu kan? Video berikutnya akan ana buatkan bahsul ilmi tentang kehalalan rokok. Saya nggak bisa bayangkan, teman-teman, kalau dia beranggapan bahwa rokok itu halal dan jemaahnya, saya khawatirnya, teman-teman, khawatirnya nanti akan ada firqah tersendiri, firqahnya orang-orang yang bermanhajkan salaf khusus perokok. Khusus perokok, orang-orang yang bermanhajkan salaf adalah majelisnya Ustadz Riyad Bajrai. Buat majelis tersendiri untuk para teman-teman kita yang pasif merokok. Saya nggak bisa bayangkan, teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan. Kenapa nggak ngerokok aja sekalian di kajiannya? Di acara kajiannya. Sambil rokokan. Ustadz Riyad Bajrainya, jemaahnya juga sambil ngepulan. Penuh tuh masjid dengan asap rokok. Kan katanya rokok itu halal. Ini sangat di luar nurul sekali, sahabatku semua. Ntar gue bikin malu logik lo yang haram-haramin selama ini. So be it. Apabila di antara kalian ada yang mau jawab atau counter nanti, tolong ana mohon, bring it on, bawa hujah-hujah kalian, tapi videoin, angkat di YouTube. Jadi dia juga menantang, teman-teman, juga menantang angkat di YouTube, balas hujah-hujah dia. Nggak masalah, nanti insya Allah kalau jadi dia akan membahas tentang kehalalan rokok, nanti kita akan bantu viralkan. Agar semua umat tahu, teman-teman, yang mana yang hak, yang mana yang menjadi benalu. Duri dalam daging. Ya, beliau ini adalah duri dalam daging, dalam manhaj salaf ini, dalam dakwah salaf ini. Mengaku bermanhajkan salaf, rokok dihalalin. Penelitian ilmiah menyatakan bahwa rokok ini dapat membunuhmu, dapat merusak kesehatan, sakit paru-paru, kanker, hipotensi, serangan jantung. Dihalalin sama Ustadz Riyad Bajrai. Jangan ngoceh di medsos doang dari zaman dulu kayak banci. Medsos nggak lama hilang. Masukin ke YouTube, biar dikenang. Biar di masa yang akan datang generasi-generasi penerus setelah kita, ketika sains makin berkembang, ketika rahasia-rahasia sains dan medis makin terbongkar, generasi penerus setelah kita dapat melihat siapa yang lebih dekat kepada kebenaran, siapa yang lebih sportif, siapa yang lebih logik pendapatnya. Ya? Jangan bacot doang di medsos. Belum lagi bahasanya, teman-teman. Bahasanya kasar, bahasa gaul, bahasa pasar. Tidak mencerminkan dia ini adalah seorang ustadz. Mungkin kalau ada orang yang belum pernah berjumpa dengan beliau, ketika berbicara dengan beliau ataupun menyaksikan video beliau, mungkin orang-orang tidak akan menyangka beliau adalah seorang ustadz. Jauh dari ustadz, teman-teman. Jauh dari, apalagi ditokohkan sebagai seorang ustadz yang bermanhajkan salaf. Gampang sekali keluar kata-kata seperti tadi dari mulutnya. Oke lah, sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kita tunggu saja, teman-teman. Kita tunggu saja kajian terbarunya Ustadz Riyad Bajrai, yang mana beliau berjanji katanya
akan membuat malu ustadz-ustadz kita yang selama ini mengharamkan rokok, teman-teman. Kita tunggu, teman-teman. Kita tunggu video terbarunya dari Ustadz Riyad Bajrai. Nanti akan kita viralkan kembali, teman-teman. Yang manakah yang lebih dekat kepada yang hak, dan yang manakah yang lebih dekat dengan yang batil. Ustadz Salafi menghalalkan rokok. Seru ya. Lu ngapain lu pada kesini lu? Na'udzubillah. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.